Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sabita Prizarenata dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu himpunan. Apa sih himpunan itu? Jadi, himpunan merupakan kumpulan objek-objek berupa elemen, unsur atau anggota yang berbeda yang terdefinisikan dengan jelas. Nah, penyajian himpunan ini ada 5. Yang pertama ada enumerasi, yaitu menuliskan semua anggota di antara 2 buah kurung kurawal. Yang kedua ada simbol-simbol baku. Nah, ini tuh berfungsi agar mempersingkat atau menyederhanakan penyajian suatu himpunan. Di sini ada beberapa contoh. Di antaranya ada N untuk himpunan bilangan asli, Z untuk himpunan bilangan bulat, Q untuk bilangan rasional, R untuk bilangan real, C untuk bilangan kompleks, Z plus untuk bilangan bulat positif, Z min untuk bilangan bulat negatif. Nah, yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Notasi ini dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya berupa kurung kurawal, X, tanda mutlak, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, contohnya di sini ada A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 7. Maka notasi A sama dengan kurung kurawal, X, tanda mutlak, X merupakan anggota himpunan Z plus, X kurang dari 7. Yang keempat ada diagram Venn. Di sini ada contoh himpunan semesta berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada himpunan A-nya 1, 2, 3, 5 dan himpunan B-nya 2, 5, 6, 8. Maka akan menjadi gambar seperti pada PPT. Lalu yang kelima ada kardinalitas. Merupakan banyaknya anggota dalam suatu himpunan. Nah, notasinya menjadi NA atau mutlak A. Contohnya di sini ada himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, maka mutlak A sama dengan 8. Selanjutnya ada himpunan khusus. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada himpunan semesta, yaitu himpunan yang anggotanya terdiri atas semua objek yang sedang dibicarakan. Notasinya berupa huruf S atau huruf U. Nah, selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki elemen, maka notasinya menjadi hanya kurung kurawal saja atau 0 dicoret. Lalu ada himpunan bagian atau subset. Nah, di sini tuh ada 2 ketentuan ya. Yang pertama, jika A dan B adalah himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen B, maka A subset B ekivalen dengan B superset atau superhimpunan A. Lalu ketentuan kedua adalah jika A adalah sebuah subset dari B, tapi A tidak sama dengan B, ini tuh paling sedikit ada satu elemen yang bukan elemen dari A, maka A proper subset atau himpunan bagian sejati B ekivalen dengan B proper superset atau superhimpunan sejati A. Himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A subset B dan B subset A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya, A sama dengan B implikasi A subset B dan B subset A. Lalu setelah itu ada himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua bilangan tersebut sama. Notasinya, A ekivalen B implikasi NA sama dengan NB. Di sini ada contoh himpunan A yaitu 1, 3, 5, dan 7. Dan ada himpunan B juga yaitu A, B, C, dan D. Maka A ekivalen B implikasi NA sama dengan NB yaitu 4. Setelah itu ada himpunan saling lepas atau disjoin. Himpunan dikatakan disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, notasinya ini A garis miring B. Next, himpunan kuasa atau power set. Power set dari himpunan A yaitu semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya PA atau 2 pangkat A. Jika mutlak A sama dengan M, maka PA sama dengan 2 pangkat M. Di sini ada contoh jika A 1, 2, maka PA sama dengan
himpunan kosong 1, 2, dan 1,2. Kita lanjut ke operasi pada himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Nah, lambang irisan ini kayak huruf M, seperti itu. Nah, di sini ada contoh jika A adalah 2579 dan B 3589, maka A irisan B adalah 59. Kenapa 5 dan 9? Karena 5 dan 9 ini ada di kedua himpunan tersebut. Lalu yang kedua ada gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota keduanya. Nah, ini kalau misalnya ada di anggota keduanya, itu hanya perlu ditulis satu saja. Gabungan ini dilambangkan dengan huruf U gitu. Di sini ada contoh jika A 2579 dan B 3589, maka A gabung B itu 23579. Yang ketiga ada komplement. Komplement himpunan A yaitu anggota himpunan semesta tapi bukan anggota himpunan A. Notasinya A aksen sama dengan himpunan semesta dikurangin himpunan A. Di sini ada contoh jika ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan himpunan A-nya 1, 7, 10, maka A aksennya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Yang keempat ada selisih. Selisih himpunan A dan B yaitu anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Notasinya A kurang B atau A min B. Di sini ada contoh himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan himpunan B-nya 1, 2, 5, 10. Maka A min B adalah 3, 4, 6, 7, 8, 9. Yang kelima ada beda setangkup. Beda setangkup itu dilambangkan dengan plus terus dibunderin gitu. Nah, notasinya itu A beda setangkup B sama dengan A gabung B dikurang A irisan B. Di sini ada contoh himpunan A-nya 456 dan himpunan B-nya 489. Maka A beda setangkup B sama dengan 5689. Yang keenam ada perkalian kartesian. Notasinya yaitu A kali B. Di sini ada contoh himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya AB. Maka A kali B sama dengan di sini ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas, yaitu jika himpunan A gabung himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Dan juga himpunan A bila diiris dengan himpunan semesta, maka hasilnya himpunan A itu sendiri. Yang kedua ada hukum nul atau dominisasi. Jika ada himpunan A iris himpunan kosong, maka hasilnya akan menjadi himpunan kosong. Jika himpunan A gabung himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Yang ketiga hukum komplement. Jika A gabung A komplement, itu akan menghasilkan himpunan semesta, dan A iris A komplement menghasilkan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten, yaitu jika himpunan A gabung himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan A. Jika himpunan A iris himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan A. Yang kelima itu ada hukum involusi, yaitu double komplement A sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Jika himpunan A gabung himpunan A iris B, maka hasilnya adalah himpunan A. Jika himpunan A iris himpunan A gabung B sama dengan himpunan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. Jika A gabung B, maka B gabung A. Jika A irisan B, maka B irisan A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Jika A gabung B gabung C, maka A gabung B gabung C. Jika A iris B iris C, maka A iris B iris C. Yang kesembilan himpunan distributif,
yaitu jika A gabung B iris C menjadi A gabung B iris A gabung C. Yang kedua, A iris B gabung C itu menghasilkan A iris B gabung A iris C. Yang ke-10, hukum De Morgan. Komplement A iris B itu sama dengan komplement A gabung komplement B. Yang kedua, komplement A gabung B itu sama dengan komplement A iris komplement B. Kita lanjut ke pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataannya dapat berupa kesamaan, misal A iris B gabung C itu sama dengan A gabung B iris A gabung C. Dapat juga berupa implikasi, misal jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka selalu berlaku A subset C. Metode pembuktian ini ada 4. Yang pertama dengan menggunakan diagram Venn, lalu tabel kebenaran, terus juga hukum aljabar himpunan, dan yang terakhir menggunakan definisi. Pembuktian menggunakan diagram Venn. Di sini ada contoh, misal A, B, dan C adalah sebuah himpunan, maka buktikan jika A irisan B gabung C itu sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, kalian bisa lihat pada PPT bahwa gambar A irisan B gabung C itu sama dengan gambar A irisan B gabung A irisan C. Maka dengan pembuktian ini contoh soalnya terbukti. Selanjutnya pembuktian menggunakan tabel keanggotaan. Nah, kita masih menggunakan contoh soal yang sebelumnya ya teman-teman, yaitu A irisan B gabung C apakah sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Maka kita buktikan. Kita sebelumnya ke A irisan B gabung C dulu ya teman-teman. Di kolom A kita tulis 0 0 0 0 1 1 1 1. Di kolom B kita tulis 0 0 1 1 0 0 1 1. Di kolom C kita tulis 0 1 0 1 0 1 0 1. Di kolom B gabung C kita tulis 0 gabung 0 itu 0, 0 gabung 1 itu 1, 1 gabung 0 itu 1, 1 gabung 1 itu 1, 0 gabung 0 itu 0, 0 gabung 1 itu 1, 1 gabung 0 itu 1, 1 gabung 1 itu 1. Lalu lanjut ke kolom A iris B gabung C, 0 iris 0 itu 0, 0 iris 1 itu 1, 0 maksudnya, 0 iris 1 itu 0, 0 iris 1 itu 0, 1 iris 0 itu 0, 1 iris 1 itu 1, 1 iris 1 itu 1, 1 iris 1 itu 1. Lalu kita beralih ke B irisan B A irisan B gabung A irisan C. Nah, di kolom A, B, C itu kita tulisnya sama ya teman-teman kayak yang sebelumnya. Lalu kita ke A irisan B. 0 irisan 0 itu 0, 0 irisan 0 itu 0, 0 irisan 1 itu 0, 0 irisan 1 itu 0, 1 irisan 0 itu 0, 1 irisan 0, 0, 1 irisan 1 itu 1, 1 irisan 1 itu 1. Lalu A irisan C. 0 irisan 0 itu 0, 0 irisan 1 itu 0, 0 irisan 0 itu 0, 0 irisan 1 itu 0, 1 irisan 0 itu 0, 1 irisan 1 itu 1, 1 irisan 0 itu 0, 1 irisan 1 itu 1. Lalu ke A irisan B gabung A irisan C. 0 gabung 0 itu 0, 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 0 gabung 1 itu 1, 1 gabung 0 itu 1, 1 gabung 1 itu 1. Maka contoh soal yang tadi juga terbukti di pembuktian menggunakan tabel keanggotaan. Kita lanjut ke pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Nah, di sini ada dua contoh ya teman-teman. Yang pertama, misalkan A dan B adalah sebuah himpunan, maka buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan B komplement sama dengan A. Nah, pembuktiannya ini kita pertama dirubah menggunakan hukum distributif menjadi A irisan B gabung B komplement. Lalu kita ubah lagi menggunakan hukum komplement. Nah, menjadi A irisan himpunan semesta. Lalu kita ubah lagi dengan hukum identitas, itu sama dengan A. Jadi ini terbukti kalau A irisan B gabung A irisan B komplement itu sama dengan A. Lalu kita ke contoh kedua, misalkan A dan B adalah sebuah himpunan, maka buktikan bahwa A gabung B kurang A itu sama dengan A gabung B. Nah, pembuktiannya di sini kita pertama menggunakan definisi operasi selisih, maka menjadi A gabung B iris A komplement. Lalu kita ubah lagi menggunakan hukum distributif menjadi
A gabung B irisan A gabung A komplement. Lalu kita ubah lagi dengan hukum komplement menjadi A gabung B iris himpunan semesta. Lalu kita ubah lagi menggunakan hukum identitas menjadi A gabung B. Maka A gabung B min A sama dengan A gabung B itu terbukti. Nah, pembuktian terakhir adalah pembuktian menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Misalkan A dan B adalah sebuah himpunan. Jika A irisan B itu sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A irisan C. Buktikan. Nah, pembuktiannya kita bagi dua. Yang pertama, misal X gabung A, maka A merupakan subset dari B gabung C. Maka dari definisi subset, X anggota bilangan himpunan B gabung C. Berdasarkan definisi operasi gabungan, X anggota himpunan B gabung C. Berarti X merupakan anggota himpunan B atau X merupakan anggota himpunan C. Nah, yang kedua, karena X anggota himpunan A, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka X bukan anggota himpunan B. Nah, dari 1 dan 2 ini X merupakan anggota himpunan C harus benar. Karena semua X anggota A juga berlaku X anggota C, maka dapat disimpulkan A subset C. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain kali.